Imam Ghazali pernah mengatakan begini, at-taqwa fil Qur'ani tutlaku ngala talati mangane. Jadi takwa di dalam Quran itu diucapkan dalam 3 pengertian. Ahaduha bimaknal khosyati wal haibah. Yang pertama itu mengandung makna takut. Ketika sampean takut karo Gusti Allah, takut karo siksane Gusti Allah, berarti sampean memiliki ketakwaan. Berarti sampean orang yang takwa. Itu yang pertama. Kemudian watani bimakna tongati wal ibadah, atau mengandung pengertian taat dan beribadah. Jadi artinya bagaimana orang yang takwa itu ya taat kepada Allah, taat kepada putusan Allah, kemudian juga mau beribadah. Jadi orang yang tidak mau beribadah, orang yang tidak taat, senengin bantah, itu berarti bukan orang takwa. Ketiga, dikembalikan kepada pengertian yang kedua, bahwa takwa itu bimakna tongati wal ibadah. Kemudian yang ketiga apa? Bimakna tansikil qalbi nganidhur wa hadza huwa al-haqiqah. Pengertian takwa yang ketiga yang tercatat di dalam Quran menurut Imam Ghazali adalah membersihkan hati dari dosa-dosa, dari perbuatan dosa, melakukan dosa tobat, baik dosa kecil atau dosa besar. Kemudian jangan sengaja melakukan perbuatan dosa, kan kepenak, nak diucapkan kepenak, iya, diucapkan itu kepenak, dipraktekkan gampang juga, kepenak juga bagi orang-orang yang digampangkan dan orang-orang yang dikepenakkan oleh Gusti Allah. Nah sekarang pertanyaannya, sampai itu orang yang digampangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah atau tidak? Masalahnya kan itu, ketika sampai melakukan perbuatan dosa, kemudian timbul penyesalan, kemudian segera bertobat kepada Allah, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi selamanya, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut atau tobatan nasuha. Berarti sampai wong sing takwa karena mau membersihkan hati dari dosa, mau membersihkan dosa. Membersihkan dosa dalam arti maupun baik dosa yang bersifat lahiriah ataupun dosa yang bersifat batin. Kan ada dosa yang disebabkan oleh perilaku atau perbuatan lahiriah yang disebabkan oleh perbuatan tangan, mata, kuping, kaki. Mata ini digunakan melihat perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Padahal kalau perkara sing ora dideleng niku rata-rata sing indah-indah. Iya, sing indah-indah. Angger wong sing pinter tapi keplek, ya juga alasan mau. Deleng cewek kayu. Lho kok sampai melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wong bukan muhrim. Pinter jawab deh. Saya sedang menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Apa Quran? Coba itu anak yang pintar juga seperti anak cowok perawatannya kayak Korea. Sekarang kan lagi tren Korea. Jawabannya sama. Saya sedang meresapi, menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Itu
Jadi untuk menutupi perbuatan maksiat dia punya jawaban saja. Ini kan nopo carane orang pas kan seperti itu. Aja tiru. Jangan menutupi kemaksiatan dengan kata-kata yang bijak. Kadang-kadang menutupi kemaksiatan sok minta dengan kata-kata yang bijak. Ini perbuatan dosa yang disebabkan oleh lahiriah atau anggota tubuh. Tapi ada juga perbuatan dosa yang sifatnya batiniah, sifat wujud, membanggakan amal ibadahnya, sombong, kemudian apalagi hasud, kemudian suudzon, kemudian dendam, kemudian membenci kepada sesama manusia, dalam arti membenci manusianya, bukan perbuatannya. Ini adalah dosa-dosa yang disebabkan oleh batin, dan kedua-duanya harus ditobat. Mulai tobat dari perbuatan dosa baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Paham ya? Ini pengertian takwa yang tercatat di dalam Quran yang ketiga menurut Imam Ghazali. Bimakna tansihil qalbi manibur. Jadi anane wong niku males ibadah, anane wong niku males lakoni perkara apik, bahkan wong ngaji niku ora mudeng-mudeng, angel pahami. Menghafalkan itu sulit, itu juga penyebabnya salah satunya adalah dosa. Wong niku kapan dosanya akeh kon saged ngibadah mustahil. Tapi ketika seseorang itu dosanya sedikit, ketika melakukan dosa setahap demi setahap tobat, maka ringan saja ketika dia melakukan ibadah, melakukan perbuatan yang baik. Nah sekarang sampai itu dosanya banyak atau sedikit, kan gampang. Ketika sampai melakukan ibadah, sholat malas, ngaji malas, masak Quran malas, tahajud lebih. Tapi ketika melakukan maksiat kok semangat, orang bijak malah kadang-kadang ngindul dawet, orang bijak kok malah berarti sampai dosanya akeh. Tapi ketika sampai melakoni perkara sing apik semangat, ngaji semangat, maca Quran semangat, tahajud semangat, pokoknya melakukan hal-hal yang baik semangat. Kemudian ketika melakukan kemaksiatan, waras-waras, males, enggan melakukan kemaksiatan karena takut dosa dan lain sebagainya, takut terhadap Allah, berarti sampai dosanya sedih. Dari itu kan sampai tahu dosanya banyak atau sedikit. Itu pengertian takwa yang tercatat di dalam Quran menurut Imam Ghazali. Kalau imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi, bahwa takwa itu adalah berusaha menjalankan perintah-perintah Gusti Allah, kemudian berusaha meninggalkan larangan-larangan Gusti Allah, itu adalah pengertian yang paling umum. Apa bertentangan dengan apa yang disimpulkan oleh Imam Ghazali atau disebutkan Imam Ghazali? Tidak. Karena intinya takwa itu ya berusaha menjalankan perintah-perintah Gusti Allah, kemudian menjauhi larangan. Tobat berarti menjalankan perintah Gusti Allah. Taat ibadah juga menjalankan perintah Gusti Allah. Kemudian apa lagi? Takut kepada Allah itu juga anjuran. Takut kepada siksa Allah itu juga anjuran.
kemudian berusaha meninggalkan perbuatan dosa, itu juga perintah. Jadi tidak bertentangan. Cuma pengertian yang lebih umum agar mudah dipaham, ulama menyimpulkan bahwa takwa adalah imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawafi. Kemudian yang kedua berarti wa'at bihi sayi'atal hasanata tanhu. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik ini akan menghapus dosa perbuatan buruk tersebut. Artinya begini, orang yang dulu masa lalunya itu banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia merubah perilakunya, merubah sikapnya ke arah yang lebih baik, ingin menjadi orang yang baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Maka perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan ditinggalkan, kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan tentu diikuti dengan bertobat kepada Allah. Contohnya sing cok jagongan orang ana manfaat, biasa membicarakan keburukan orang lain, atau duduk di pinggir jalan, di perempatan menunggu awewe liwat sing nganggo rok samene sadure dan kulo mepet ora kabeh wis belang to. Iya nek mulus ku kadang-kadang rumah saya itu dewek ya, rumah saya bodine top bodine niku rumah saya niku menarik, padahal mure pirang belangnya pirang dari ujung jari sampai pangkal niki belang tok. Ana sing warnane coklat, ana sing iki. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Ini masya Allah, itu jangan ada. Hal-hal semacam itu yang bersifat maksiat diganti dengan perbuatan yang baik. Mengikuti pengajian, membaca Quran, atau hal-hal yang bersifat duniawi tapi yang positif. Ini nanti akan menghapus dosa perbuatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak kepada orang yang lebih tua, berakhlak terhadap orang yang sebaya, berakhlak dengan yang lebih muda, berakhlak dengan tetangga, berakhlak dengan guru. Jadi bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Contoh akhlak itu ketika dia berkata tidak menyakiti orang lain, kata-kata yang cenderung menyenangkan orang lain, sikap dan perbuatannya pun sama, tidak menyakiti, tidak menyinggung orang lain. Ini baru bagian atau satu bagian dari akhlak dalam bergaul. Padahal akhlak itu sangat luas. Akhlak terhadap guru tentu berbeda dengan akhlak terhadap orang yang lebih tua tapi bukan guru. Terhadap kedua orang tua dengan orang lain tentu berbeda. Akhlak dengan tetangga yang lebih dekat dengan tetangga yang lebih jauh tentu berbeda. Akhlak dengan orang yang usianya sama atau sebaya tentu berbeda dengan akhlak terhadap yang lebih muda atau yang lebih tua. Akhlak itu luas sekali. Dan akhlak dalam pergaulan, makanya pelajari akhlak dengan baik. Sehingga menunjukkan orang yang punya ilmu. Syekh Hasan Basri mengatakan man la ada balahu la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki
memiliki adab itu sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kurang ajar. Orang bedanya kalau lalu. Makanya ada makalah yang mengatakan orang yang tidak beradab itu seperti halnya lalat apa beradab. Ilmu kiai ya diancoki, ilmu presiden ya diancoki, ilmu bajingan ya diancoki, ilmu bocah cilik ya diancoki, ilmu kawan ya diancoki, ilmu wong wadon ini ya diancoki, ilmu randa ya diancoki, ilmu wong sing duwe bojo ya diancoki, dihinggapi. Makanya orang yang tidak memiliki adab diumpamakan seperti hanya lalat. Mulanya sampai orang kepengen kok darani lalat, pengen buat disamakan dengan lalat mau. Ketika tidak, ya berakhlakul karimah, berakhlaklah dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang